Oke, sudah terlihat ya. Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Rudi, affiliate marketer Vingo. Saya mau menjelaskan marketing plan dari Vingo dan pengenalan mengenai Vingo ini sendiri ya. Tadi sudah dibuka oleh host, kemudian Pak Heri dan Pak Ari untuk menjelaskan mengenai aplikasinya. Baik, Vingo ini e-commerce untuk semua, ya. Kenapa? Karena dia ini social e-commerce. Jadi diperkenalkan tadinya orang bersosialisasi gitu ya. Nah, ini dengan social e-commerce ini akan membuat semua orang bisa mengenal Vingo dengan lebih baik gitu. Baik, pertama kita lihat dulu kenapa harus bisnis e-commerce. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan data dari Databox Kata Data ya, yang resource-nya itu, dia melihat dan menjelaskan bahwa ada suatu lembaga riset asal Inggris, itu namanya Merchant Machine, pada tahun 2018 itu mengecek, memeriksa survei gitu ya. Wah, ternyata e-commerce Indonesia itu ada yang tercepat di dunia, Bapak Ibu. Jadi jadi e-commerce ini sangat bagus gitu ya di Indonesia terutama, karena dari 2018 saya sudah menjadi yang tercepat, di atasnya Meksiko, Filipina dan lain-lain. Nah, kemudian penjualan e-commerce Indonesia ini itu pertumbuhannya juga luar biasa, pertumbuhannya luar biasa, hingga di akan tumbuh 133,5% ya. Ini di tahun 2022 itu diperkirakan 219 triliun, Bapak Ibu. 219 triliun ya, besar sekali. Nah, itu adalah kuenya. Sehingga kenapa kita perlu masuk ke bisnis e-commerce, karena ini sangat besar sekali kuenya. Oke, kemudian saat ini berbelanja online itu udah menjadi suatu aktivitas yang menarik ya, karena pengalaman baru, kemudian juga karena kondisi juga. Karena kondisi seperti ini kita kebanyakan di rumah, sehingga orang berbelanja itu udah lebih mudah untuk online gitu kan. Nah, kemudian juga lebih dari 150 juta jiwa ini orang di Indonesia itu sudah menggunakan e-commerce. Jadi ini berdasarkan data juga bahwa di salah satu e-commerce atau marketplace Indonesia itu sudah ada lebih dari 150 juta jiwa ya. Jadi sangat besar sekali pangsa pasarnya. Nah, kemudian juga karena perkembangan teknologi, ya Bapak Ibu. Sehingga orang bahkan yang di pelosok-pelosok pun selama dia ada handphone dia bisa berbelanja online gitu juga ya. Nah, oke. Bagaimana sih sistem pemasaran Vingo? Nah, Vingo ini berbeda dengan e-commerce yang lain, karena kenapa dia disebut social e-commerce gitu? Karena Vingo ini menggunakan afiliasi network, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu, sistem afiliasi itu biasanya digunakan oleh yang bermain online untuk membuat suatu funnel, kemudian dia websitenya, sehingga orang melihat iklannya, membeli terus-menerus gitu ya. Tetapi dia bekerja sendiri gitu. Nah, sistemnya Vingo ini dia afiliasi network ya. Nah, jadi Vingo ini juga dia nggak membayar iklan, nggak bayar selebritis. Kalau e-commerce lain bayar iklan, selebritis ya, sedangkan Vingo ini dia membayar afiliasinya, yaitu Bapak Ibu dan saya dan semua yang ikut afiliasi Vingo ini. Nah, caranya gimana ya? Bersosialisasi itu, karena namanya social e-commerce gitu ya. Mau online, offline, jadi mau dengan chatting, dengan cara Instagram, Facebook dan lain-lain, itu caranya. Nah, jadi kita memperkenalkan atau mengendorse Vingo ini ke orang-orang yang kita kenal ataupun tidak kenal, kita perkenalkan ya, sehingga mereka tertarik berbisnis Vingo ataupun membeli barang di Vingo. Nah, kemudian juga Vingo ini merupakan satu-satunya e-commerce, social e-commerce di Asia Tenggara ya, yang menggunakan sistem afiliasi network. Sebelumnya belum ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sangat beruntung bahwa hari ini diperkenalkan mengenai Vingo ini, karena inilah
kita adalah orang-orang pertama di Indonesia gitu ya, karena masih sistem pre-launching. Oke, Fingo saat ini sudah beroperasional di 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan akan segera launching di Indonesia. Oke, berikutnya adalah siapa foundernya Fingo. Fingo ini didirikan oleh mantan petinggi Alibaba Group. Jadi mereka ini ada 3 orang, Jacky, Messi Wang, dan Yun Dong Liu ini sebelumnya pernah bekerja di Alibaba ya. Nah, Jacky adalah yang di tengah ini adalah CEO, Bapak Ibu. Dia pernah menjabat sebagai Senior Director Alibaba Motion Pictures, kemudian di Alibaba Group itu dia udah malang melintang lah, udah 13 tahun lebih gitu ya. Kemudian juga pernah menjadi pionir tim di Alimama dan Tmall, itu Alibaba Group juga. Tapi Fingo ini bukan Alibaba Group, Fingo ini adalah bentukan dari mereka bertiga. Kemudian ini Messi Wang ini Chief Officer ya, jadi yang Operation Officer. Dia juga pernah bekerja di Alibaba juga, supply chain specialist e-commerce. Nah, Yun Dong Liu ini dia juga pernah bekerja di Alibaba Group, di Alimama Online Store Management. Kemudian dia adalah lebih ke influencer branding specialist, Bapak Ibu. Nah, berikutnya siapa sih? Apakah ada investornya Fingo ini gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu saat ini Fingo sudah terdapat 3 venture capital yang menjadi investornya, yaitu Cusin Capital. Cusin Capital ini kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang sebelah kanan, itu bisa masuk ke websitenya langsung. Jadi dia itu memang khusus membantu e-commerce. Banyak dia memberikan dana untuk e-commerce untuk berkembang. Nah, salah satunya adalah Fingo ini. Nah, jadi di bagian bawah itu dari pitchbook.com terlihat bahwa Fingo ini ada 3 investor. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah Fingo ini sudah resmi? Kalau di Indonesia memang belum, Bapak Ibu. Tetapi di Malaysia, Thailand, dan Singapura yang tadi, dia itu sudah resmi. Jadi ini beberapa sertifikat yang untuk operasionalnya. Nanti di Indonesia tentu pada saat launching itu sudah akan resmi gitu. Nah, apa aja sih produk-produk yang dijual di e-commerce Fingo? Tadi mungkin sudah diperlihatkan oleh Pak Arilin. Nah, mungkin ini saya sedikit ulas lagi, di mana ada produk-produk digital, ada makanan, pakaian, kemudian juga ada aksesoris-aksesoris gitu ya. Dan banyak-banyak ada produk elektronik, rumah tangga dan lain-lain segala macam. Nah, ini dari berbagai negara. Memang saat ini banyak dari Taobao dan Tmall, tapi juga ada juga dari negara Jepang seperti Muji, Korea, Lineage, Indonesia juga sudah ada, Malaysia, Thailand. Jadi ini dia bekerja sama dengan banyak brand-brand terkenal. Nanti makin lama makin banyak lagi. Oke. Nah, di mana aja sih kantor-kantornya Fingo gitu ya? Nah, kantor pusatnya ini IT-nya itu di Hangzhou, China. Kemudian ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini di Menara Uncang Mas ya, daerah di Kuala Lumpur situ. Nah, kemudian juga ada yang di China, itu gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian gudangnya dan ini tadi mungkin sudah sempat dijelaskan oleh Pak Heri. Ini yang ada di China ya, kantor yang ada di China. Kalau gudangnya ini gudang yang di Malaysia. Baik. Berikutnya, kemudian mungkin bertanya-tanya, apa sih untungnya berbelanja di Fingo? Kenapa mesti berbelanja di Fingo ya Bapak Ibu ya? Nah, yang pertama, yang jelas ini adalah jaminan original. Jadi perusahaan pemilik merek yang menjual langsung. Jadi si Fingo ini kerjasama sama pemilik merek. Dia tidak membuka misalnya perorangan gitu ya untuk berjualan di Fingo. Justru kita sebagai perorangan afiliasinya kita bisa menjual seluruh produk yang ada di Fingo itu. Nggak perlu, tapi kita nggak perlu repot stok apa segala macam. Itu semua udah diurus Fingo. Kita hanya menjelaskan ke orang aplikasinya. Jadi ini yang pertama lah original, asli gitu ya. Langsung dari pemilik merek. Kemudian produknya ini selalu sebelum kerjasama itu pasti diuji gitu ya. Ada
kualitas, standar jaminan mutu sehingga layak dipasarkan di banyak negara. Karena kan Vingo ini bukan hanya di 3-4 negara, Indonesia yang keempat, tapi berikutnya itu udah menunggu negara-negara lainnya Bapak Ibu untuk Vingo akan membuka di sana juga. Kemudian banyak promo, diskon, flash sale. Tadi mungkin sempat lihat bahwa di aplikasi itu ada flash sale gitu ya. Kemudian tentu voucher. Jadi Bapak Ibu kalau yang upgrade ke PS atau baru bergabung itu biasanya ada dapat voucher-voucher. Kemudian ada game-game, kemudian ada group purchase. Nah, group purchase ini seperti misalnya, oh kalau misalnya ada satu barang bagus, ini kita ajak teman, itu barangnya khusus ya, yang group purchase. Jadi ajak teman, ini beli kita 50%, tapi dapat 2 barang gitu kan, dapat diskon jadinya. Banyak semacam gitu. Kemudian ada, nah ini karena tadi original perusahaan pemilik merek yang menjual, jadi ada garansi resmi biasanya terutama untuk produk-produk elektronik, handphone dan semacamnya gitu ya. Kemudian karena dari pemegang merek langsung tentu harganya kompetitif. Memang nggak bisa dibilang oh yang paling murah karena harga itu variatif Bapak Ibu. Nggak, kalau misalnya di tempat lain oh sedang lagi banting harga atau ngabisin stok ya mungkin aja dia bisa lebih murah gitu kan. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu ada satu mall di Indonesia selalu bilang oh kita yang termurah gitu kan, apa benar gitu? Nggak juga. Kalau misalnya Bapak Ibu benar-benar cek, ada yang tetap ada yang lebih tinggi, ada yang, cuman kan nggak mungkin orang ngecekin satu persatu. Ya kalau misalnya mau ngecekin ya silakan gitu ya, pindah-pindah gitu. Tapi ya intinya ini adalah sangat kompetitif harganya karena dari pemegang merek langsung. Oke, nah kita sekarang masuk ke yang sangat menarik Bapak Ibu. Ini adalah marketing plan-nya atau bagaimana sih penghasilan di Vingo ini. Oke. Terdapat 4 status level di Vingo yang bisa dicapai Bapak Ibu. Yang paling pertama ini shopper. Ini paling mudah Bapak Ibu, langsung aja download aplikasinya, install dan daftar ya, registrasi. Gratis ya. Jadi setelah itu bisa belanja dengan keuntungan yang tadi dijelaskan di depan. Nah, jadi ada produk asli, harga kompetitif, promo dan lain-lain itu langsung bisa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah preferred shopper. Bagaimana shopper bisa upgrade ke preferred shopper, nanti detailnya akan dijelaskan di belakang, tetapi intinya adalah membeli license minimal senilai Rp199 Malaysia, terus nanti dapatnya apa saja akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, keuntungannya adalah dengan menjadi preferred shopper, Bapak Ibu memiliki kode invitation atau kode referral untuk bisnis, kode invitation ya. Kemudian bisa dapat produk giftback dan juga voucher belanja ya, voucher belanja. Nanti detailnya di belakang saya lebih jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian dari preferred shopper ini ada jenjang berikutnya yaitu affiliate marketer. Bagaimana seorang PS bisa upgrade menjadi affiliate marketer? Upgrade ini hanya bisa dicapai dengan bekerja dengan mendapatkan PS berikutnya, yaitu PS 10 direct PS atau invite 10 yang di-invite. Kemudian total dalam grupnya ada 30 PS. Tetapi 10 itu langsung di-invite oleh Bapak Ibu gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau tadi PS dari usaha sendiri, kalau AM ini karena sudah ada tim, maka penghasilannya bukan dari usaha sendiri aja, tapi juga dari tim. Ya, jadi kalau masih sebagai PS, walaupun sudah ada tim, tapi belum mencapai AM itu penghasilannya masih untuk dari bekerja diri sendiri. Setelah AM, nah ini baru ada bagian dari tim. Nah, kemudian jenjang selanjutnya, affiliate trainer, ini dicapai oleh AM yang membantu 3 direct AM. Jadi, tadi untuk dari PS menjadi AM, PS ini harus punya 10 direct PS atau 10 invite by PS-nya itu. Ya, dan total ada 30 di tim. Itu yang 10 itu minimal Bapak Ibu ya. Kalau misalnya lebih ya lebih bagus. Pokoknya intinya total 30 PS dan minimum 3 invite sendiri.
Nah, affiliate trainer itu harus ada 3 AM. Jadi tadi AM, kemudian setelah menjadi AM, naik ke AT itu harus ada 3 AM langsung di invite yang orang yang di invite sendiri. Kemudian ada 8 AM total di grup dan 500 PS total. Kalau misalnya lebih dari 3 gimana? Ya lebih bagus gitu ya. Intinya itu yang disebut adalah minimum atau minimalnya. Jadi 500 PS total, nah itu akan menjadi affiliate trainer. Nah, keuntungannya apa aja? Tentu naik lagi tadi dari AM ya hanya usaha sendiri dan tim PS. Kalau AT tentu usaha sendiri, tim AM dan tim PS. Itu nanti detailnya ada di slide selanjutnya. Nah, yang perlu diperhatikan sebagai catatan adalah jenjang afiliasi ini dicapai secara akumulasi Bapak Ibu dan tidak ada batas waktu. Jadi nggak ditargetin harus gimana ya, masing-masing mentargetkan diri sendiri aja gitu ya. Selama sudah tercapai maka dia akan naik. Baik, terus selanjutnya adalah penghasilannya apa aja gitu ya. Tadi levelnya, kemudian macam-macam penghasilannya. Yang pertama adalah cashback belanja. Nah, di cashback belanja ini PS, jadi kalau misalnya shopper yang diundang langsung oleh PS belanja atau belanja oleh diri sendiri gitu ya. Nah, rata-rata dapat 10%. Rata-rata karena kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah, itu tergantung tipe-tipe produknya ya. Tapi rata-rata 10%. Nah, PS Direct invite-nya langsung itu dapat 10%, kemudian AM-nya yang di atasnya itu 4%. AT dapat 1,6%. Lebih ke atas, lebih jauh dari sumber itu lebih kecil. Ya, itu adil ya, karena apa lebih banyak juga kan dia timnya lebih banyak juga gitu. Nah, kemudian kalau itu tadi shopper dari PS Direct Invitation ya. Nah, kemudian kalau PS-nya ini sekarang belanja pribadi. Nah, otomatis si PS-nya sendiri itu akan dapat rata-rata 10% itu tadi. Nah, AM dapat 4%, AT dapat 1,6% gitu ya. Nah, bagaimana PS yang mengundang? Udah nggak dapat karena masuknya di PS belanja pribadi Bapak Ibu ya. Jadi itu harus naik ke AM dulu, baru dapat dari PS-nya. Kemudian AM, kalau misalnya sudah mencapai AM, belanja pribadi atau shoppernya ada yang belanja gitu, shopper yang di invite langsung oleh si AM ini, maka dia akan dapat 14%. 14%. Karena tadi 10 plus 4 gitu ya rata-rata. Jadi lebih tinggi. Kemudian AT dapat 1,6%. Ya, AT dapat 1,6%. Nah, nanti kalau yang mau tanya jawab di belakang Bapak Ibu ya. Kemudian AT belanja pribadi, jadi si AT ini belanja pribadi atau shoppernya dia belanja yang direct invite-nya belanja, maka AT rata-rata dapat langsung 15,6% karena dia udah yang tertinggi gitu ya, tertinggi belanja. Nah, sebagai catatan adalah cashback belanja ini nanti pada saat sudah launching ya di Indonesia, sudah bisa belanja gitu. Dibayarkannya pada saat ada yang berbelanja dan telah komplit proses. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah 3 macam penghasilan di Pingo yang dapat dicapai oleh PS, AM, dan AT ini adalah yang keduanya adalah one time cashback. Nah, one time cashback ini dari PS upgrade ya. Jadi dari PS upgrade, dari shopper upgrade ke PS. Shopper, SH harusnya itu S. Shopper upgrade ke PS. Maka PS Direct Inviter yang mengundang langsung itu dapat Rp50. Kemudian AM yang di atasnya dapat sama Rp50. Nah, itu makanya jadi AM seru Bapak Ibu, dari PS target langsung ke AM ya. Nah, kemudian AM yang pertama, kemudian AM berikutnya yang di atasnya lagi itu dapat Rp10. Nah, kemudian AT yang di atasnya itu ada AT ya, AM di atasnya AT. AT yang pertama direct langsung dari situ itu adalah Rp35 dan AT berikutnya dapat Rp10. Itu
pengaturannya. Kemudian, nah ini kalau AM yang mengupgrade PS. Kalau tadi shopper di-upgrade oleh PS. Kalau ini shopper di-upgrade oleh AM. Jadi AM mengupgrade PS. AM yang direct invite, yang langsung menginvite, itu langsung dapat dua-duanya. Karena PS-nya tadi 50, AM dapat 50 kan. Tapi kalau dia yang menginvite langsung, maka dapat 100. Ya, dapat 100. Kemudian berikutnya ke atasnya sama. AM kedua dapat 10 ringgit. AT pertama dapat 35 ringgit. Berikutnya adalah 10 ringgit. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah jadi AT? AT mengupgrade PS, direct PS langsung. Nah, direct inviter-nya itu dapat tambahan tadi ya, 50, 50 sama 35, jadi 135. Nah, AT keduanya dapat 10 ringgit. Nah, itu. Makanya Bapak Ibu perlu kejar AM dan AT secepatnya gitu ya. Baik. Oh ya, ini one time cashback. Kenapa namanya one time cashback? Karena hanya dibayar sekali saat seorang shopper upgrade ke PS. Nah, gitu ya, di-upgrade oleh siapanya, itu yang tadi penjelasannya. Nah, yang ketiga itu adalah tim cashback, Bapak Ibu. Tim cashback artinya apa? Kalau seorang AM, di bawahnya ada AM lagi. Kalau tadi kan PS ya, kalau AM di bawahnya ada AM lagi. Nah, makanya AM ini akan dapat 20% dari total pendapatan AM di timnya dari omset belanja grup. Kalau yang tadi kan yang upgrade ya. Nah, ini tim cashback-nya adalah kalau belanja. Kalau belanja AM di atas, ada AM lagi gimana? AM yang di atas itu dapat 20% dari total pendapatan AM di timnya. Kalau AT bagaimana? Sama. AT juga dapat 20% dari total pendapatan AT di timnya. Nah, contohnya kayak gimana sih ya? Nah, ini nih contohnya Bapak Ibu. Misalnya ada shopper ini belanja baik akumulasi ataupun langsung gitu ya. Misalnya anggaplah 1.000 ringgit. Maka PS yang invite-nya langsung itu akan dapat rata-rata 10%. Jadi dianggapnya 10% gitu ya, 100 ringgit. Kemudian AM di atasnya itu dapat 4%, tadi kan ya 10%, 4%, berarti 40 ringgit. Nah, kemudian AM kedua, itu kan tadi dapat 20% ya, cashback tim ya. Nah, 20% dari pendapatan dari AM1 itu 20% dari 40 itu 8 ringgit. Nah, kemudian AT-nya, AT itu dapat 1,6% dari belanja 16 ringgit. 16 ringgit. Nah, kemudian AT2 dapat cashback 20% dari yang AT1, 20% dari 16, 3,2 ringgit. Ini saya sebutnya ringgit, Bapak Ibu, bukan rupiah. Karena apa? Karena di Indonesia belum launching ya. Ini biar mudah, saya sesuaikan aja dengan yang di Malaysia dulu. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu perkirakan ke rupiah itu saat ini sekitar 3.600, 1 ringgit itu 3.600 rupiah lah, sekitar itu. Nanti bisa dikalikan. Oke. Nah, berikutnya adalah ini contoh perhitungan untuk yang upgrade ya. Misalnya shopper upgrade ke PS itu nilainya 199 ya, 199 atau 229 ini sama. Kemudian PS akan dapat PS direct yang invite itu akan dapat 50 ringgit. 50 ringgit. Kemudian yang di atasnya tadi dapat berapa? 50 ringgit ya. Jadi PS AM. Nah, misalnya AM ini ada AM lagi di atasnya. Maka AM keduanya dapat 10 ringgit. Kemudian AT di atasnya dapat 35 ringgit dan AT keduanya dapat 10 ringgit. Jadi ini sampai level tingkat ya. Level dari bukan orang tapi level. 5 tingkatan itu 5 level gitu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kita lanjut dulu. Oke, bagaimana sih untuk jadi afiliasi Pingo gitu ya? Nah, Bapak Ibu yang saat ini masih shopper itu bisa upgrade ke PS yang tadi dijelaskan di depan adalah bayar lisensi 199 ringgit atau sekitar sekarang ini sekitar 720.000 lah ya, 720.000 itu satu kali seumur hidup. Jadi nggak ada tagihan-tagihan berikutnya, nggak.
Kecuali kalau yang di bawah 199, nah itu beda. Itu buat di luar negeri. Di Indonesia hanya berlaku yang 199 dan 229. Kemudian tidak ada syarat wajib belanja gitu ya, nggak ada. Bapak Ibu udah upgrade tidak belanja pun ya nggak apa-apa, walaupun itu sebenarnya dapat voucher ya. Kalau dapat voucher sayang nggak digunakan. Nantinya pada saat launching ya bisa digunakan vouchernya. Gitu. Kemudian ini berlaku internasional Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu daftar di Indonesia kan ya, tapi punya kenalan di Malaysia, Singapura, Thailand, boleh kontak mereka dan minta mereka ikut sama kita. Nah, jadi mereka ini akan menjadi tim Bapak Ibu. Jadi enak ya, internasional gitu ya. Apalagi nanti ini akan ke negara-negara lain juga. Ini berlaku internasional. Kemudian account PS ini dapat diwariskan. Nah, kemudian apa aja sih kalau misalnya upgrade itu dengan bayar 199 itu dapat apa aja? Nah, ini ada invitation code. Jadi untuk memulai bisnis di Pingo ya, invitation code-nya ini penting sekali. Ini sebenarnya list yang tadi disebut lisensi ya. Jadi ada invitation code. Kemudian yang kedua adalah dapat gift pack yang sesuai pilihan ya, ada yang 199, ada yang 29. Tapi itulah hadiah, gift pack ya. Hadiah. Jadi bisa dipilih. Kemudian ada banyak voucher diskon. Diskonnya itu voucher diskonnya banyak ya, ada Rp50, ada Rp20. Tapi totalnya adalah Rp199. Nanti setelah di launching Indonesia itu akan di-convert otomatis. Kemudian cashback rata-rata 10% unlimited. Nah, ini yang tadi di penjelasan sebelumnya ya. Ada pokoknya setiap kita belanja sendiri maupun ada yang kita undang, kita invite untuk download aplikasi Pingo, kemudian mereka belanja, maka dapat rata-rata 10%. Gitu. Kemudian link untuk share mengenai Pingo ke sosial media. Jadi dari aplikasi ini tadi Pak Ari udah jelaskan ya, nanti ada link yang kita mau share produk, mau share mengenai bisnisnya, itu ada di situ. Nah, kemudian sedikit tambahan adalah karena ini belum ada di Indonesia, kita masih leader itu adalah sewa gudang di Malaysia, sehingga Pingo itu free ongkir tetapi dikirim ke gudang leader yang ada di Malaysia dulu, karena di Indonesia belum ada gitu kan ya. Nah, dari situ ada biaya ongkir tentunya ya, dikirim ke Indonesia. Nanti itu bisa tanya ke masing-masing leadernya nilainya berapa. Oke. Baik, lanjut. Jadi kenapa harus bergabung dengan Pingo sekarang ya, berafiliasi dengan Pingo sekarang? Yang tadi ini adalah summary-nya ya, Bapak Ibu. Karena Indonesia adalah negara nomor 1 pertumbuhan e-commerce. Jadi otomatis besar sekali kesempatan, apalagi kita ini ya, Indonesia ini karena besar sekali, nilainya itu pangsa pasarnya, waduh luar biasa sekali. Jadi sekarang sangat bagus gitu ya. Kemudian Pingo saat ini adalah satu-satunya sosial e-commerce berbasis afiliasi network di Indonesia dan sebenarnya di Asia Tenggara juga saat ini masih satu-satunya gitu ya. Kemudian waktu dan momentum yang sangat tepat saat ini. Kenapa? Karena yaitu karena era e-commerce, orang suka belanja online gitu ya. Rata-rata orang udah belanja online aja, nggak perlu muter-muter ke pasar atau ke mall, tinggal cari search, ketemu, udah belanja gitu kan. Dan sosial media, orang suka sosialisasi kan, Bapak Ibu nanti kembangan bisnisnya ini lewat sosial media bisa gitu. Jadi bukan hanya harus ketemu, enggak ya, bisa sosial media juga digunakan. Kemudian masa pre-launching Bapak Ibu, ini yang paling penting. Pre-launching ini kesempatan itu yang punya visi itu pasti udah ngelihat bahwa saat ini saya harus gerak duluan nih bangun bisnisnya. Karena apa? Begitu launching nanti orang bisa belanja. Kalau Bapak Ibu saat itu sudah punya banyak tim, akan luar biasa sekali gitu ya. Panen itu bisa dibilang masa panen. Oke. Dibandingkan yang masih sendirian maksudnya. Kemudian memulai bisnis Pingo ini nggak terlalu perlu banyak persiapan Bapak Ibu, nggak perlu
bangun perusahaan, bangun aplikasi dulu, mesti ada karyawan, apa segala macam, nggak usah. Langsung ini, habis ini Bapak Ibu hubungin yang undang, saya mau ikut bisnis Pingo, langsung. Nggak lama gitu ya. Nah, kemudian modal yang sangat kecil dan tidak ada resiko. Nah, kenapa sih kok disebut tidak ada resiko? Nah, ini bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya supermarket online, nggak perlu buka toko atau perusahaan, nggak perlu punya brand tertentu, semua produk yang ada di Pingo itu bisa Bapak Ibu jual. Bapak Ibu suka jualan, bisa jualan. Nggak suka jualan, bisa bisnis. Sama juga, jadinya jual juga gitu ya. Tetapi ini sangat buat semua orang bisa gitu. E-commerce for all, untuk semuanya. Kemudian kalau misalnya kita punya toko online atau apa, kan kita harus beli barang dulu gitu ya, atau walaupun bisa dropship tetap aja kita harus sebaiknya tetap punya barang juga gitu kan, kalau enggak repot juga gitu. Kemudian menyiapkan stok gudang logistik juga nggak perlu punya karyawan, konsultan segala macam. Stok opnam, rekonsiliasi, ini kalau sebenarnya ini untuk kalau supermarket online besar gitu ya. Kalau mungkin yang kecil-kecil ya, cuman dapatnya juga kan beda gitu ya. Kemudian kalau misalnya punya sendiri, tentu kita harus melakukan market survei, produk apa nih yang sangat dibutuhkan gitu kan. Kemudian resiko barang hilang nggak perlu, karena mau cancel order atau apa, semua udah ditangani oleh Pingo. Kemudian penghasilan yang diterima adalah net atau bersih, nggak ada potongan ini itu segala macamnya. Kemudian Anda sebagai owner dari Pingo e-commerce, jadi seperti memiliki Pingo e-commerce-nya, karena semua produk itu bisa siapapun orang yang sudah menjadi pelanggan Anda, yang sudah menjadi tim Anda, bisa belanja di situ, ya kan? Nah, ini tidak terbatas, pokoknya kumpulkan sebanyak-banyaknya shopper, PS, AM, AT gitu ya. Nanti otomatis itu akan terakumulasi hasilnya. Nah, jadi dengan investasinya tadi sekitar 720.000 ya, itu udah dapat gift produk, dapat voucher, ya bisa dibilang udah balik sebenarnya, modal Bapak Ibu, nggak ada resiko lagi gitu kan. Jadi ya itu makanya disebut nggak ada resiko gitu Bapak Ibu. Baik, ini adalah yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi kesempatan itu sebenarnya ada di mana aja, tapi ya kalau kita nggak ngambil keputusan, nggak ambil tindakan, ya nggak akan berubah gitu ya. Nah, ini sebenarnya kutipan dari Mary Riana. Baik, ambil kesempatan Bapak Ibu untuk memulai sekarang, jangan tunda, sampai bertemu di puncak sukses. Terima kasih, saya kembalikan kepada host yang luar biasa, Pak Armanto. Silakan Pak Armanto.